Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prandika Putra dengan NIM 121070183. Nah, ngapain sih saya di sini? Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara baginda Rasulullah SAW mendidik anaknya. Yaitu, nah, di sini Rasulullah sebagai model pengasuhan dalam pembentukan karakter akhlak. Anak dengan metode pendidikan karakter Nabi yang dapat diterapkan dan di kehidupan kita, yaitu dengan menerapkan kebiasaannya, keteladanannya, terus pemberian nasihatnya, pemberian hukuman kepada anak, terus memberikan perhatian dan pendidikan kepada anak. Nah, di sini ada 4 cara mendidik anak, yaitu yang pertama dengan waktu mendidik. Ada hadis yang menjelaskan bahwa pendidikan harus dilakukan dengan suasana hati yang batin kondusif, tenang dan senang, baik pendidik maupun peserta. Nah, karena dengan menghadirkan hati yang sangat tenang ketika berproses dalam berpendidikan, tidak terkecualikan dalam pendidikan ini, anak yang pada tabiatnya senang bermain, maka orang tua atau pendidik harus super kreatif dan menciptakan kondisi-kondisi yang tertentu. Terus yang kedua, ada sikap pendidik. Ada hadis juga yang menjelaskan bahwa Nabi ini menegur dan mengingatkan Bashir yang merupakan ayahnya Nu'man karena hanya memberikan sebuah hadiah kepada seorang anaknya saja, terus dengan mengungkapkan bahwa bertakwalah kalian kepada Allah dan berbuat adil di antara anak-anak kalian. Nah, ada dalam ungkapan ini tuh bahwasannya sikap adil terhadap anak itu jelas memiliki urgensi yang paling tinggi karena disandingkan dengan takwa, ya, seperti itu. Karena dalam sikap mendidik ini memang harus adil, ya teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak, karena dalam menyikapi anak ini memang harus adil supaya anak ini tidak merasa minder gitu, atau kok bisa sih si kakak punya hadiah ini itu dan si adik punya hadiah ini itu contohnya. Terus selanjutnya yang ketiga ada pemenuhan kebutuhan anak. Nah, dengan memenuhi kebutuhan anak sesuai dengan tahapan perkembangannya dan merupakan bagian pendidikan dalam mendukung keberhasilan dalam perkembangan anak. Terus dengan harapan Nabi juga memberikan contoh pemenuhan kepada anaknya, yaitu yang berupa pemenuhan seperti fisiknya atau bermain, terus makanannya, dan dengan bermain yang sangat kreatif ini bisa membuat si anak semakin cerdas begitu. Nah, yang keempat yaitu memberikan saksi yang profesional. Nah, dalam hal ini itu harus dibenahi bahwasannya memberikan saksi fisik sebagai metode pendidikan bukan berarti hukuman ini tuh dikarenakan atau perilaku kejahatan pelanggaran yang dilakukan anaknya gitu. Kayak menyuruh anaknya sholat terus tiba-tiba si orang tua memukul. Nah, dengan memukul ini nih, si ayah atau si orang tua ini tidak boleh dengan adanya amarah gitu, karena dalam hal mendidik ini tidak boleh adanya dengan ada amarah kepada anaknya. Nah, dengan mendasari saksi fisik ini dengan niat mendidik akan membuat pemberi saksi sadar dan sempurna tanpa diliputi amarah.
Nah, sehingga tetap mempertahankan tujuan edukatif dalam memberikan saksi kepada anaknya. Dan apa ya, di dalam hal saksi dalam hal hukuman ini tuh hukuman saksi untuk sang anak gitu, untuk mengedukasi. Di sini tuh ada proporsinya, yaitu ketika anak umur 7 sampai ketika anak berumur 10 gitu, di situ tuh baru sang orang tua itu baru boleh memberikan saksi kepada anaknya memukul. Akan tetapi dengan hal memukul ini perlu diketahui dengan memberikan saksinya dengan barang yang lunak gitu. Jadi tidak boleh yang keras, dan sang orang tua tidak boleh sambil marah gitu. Karena kan dalam mendidik ini tidak boleh adanya amarah. Terus dan ada batasannya, karena dalam memberikan saksi kepada anak ini dibatasi dengan 10 kali pukulan. Nah, seperti itu ya. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, karena saya juga masih belajar, kurang lebihnya mohon maaf, karena yang benar dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari diri saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.